adalah eh, digitalisasi. Bagaimana Bapak Ibu selanjutnya setelah mengetahui semua materi-materi di hari pertama dan tibalah di hari yang terakhir, di hari terakhir ini ya, hanya 2 hari, Bapak Ibu akan melakukan pendaftaran melalui aplikasi Si Halal. Jadi digitalisasi Si Halal. Baik, Bapak Ibu sekalian, materi kali ini Bapak Ibu bisa lakukan nanti dengan langsung praktek ya. Setelah eh, kita masuk ke lini sama-sama, nanti saya teorinya, Bapak Ibu bisa langsung praktekkan. Apalagi kalau sudah ada NIB-nya. Baik, Bapak Ibu kita langsung saja. Mungkin moderator, waktu saya cuma 1 jam ya, Bu moderator. Iya, siap, Pak. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya mau bikin share screen. Share screen saya kelihatan ya, Bu. Terlihat, Pak, terlihat. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk materi kali ini, kita akan langsung praktek. Bapak Ibu bisa langsung buka. Gampang Bapak Ibu, apalagi kalau jaringan internetnya bagus, insya Allah Bapak Ibu bisa langsung mulai. Jadi bisa langsung tahu bagaimana sebenarnya untuk pendaftaran sialan. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Adam Sulaiman, penyelia halal dan juga pendamping proses produksi halal di LP3H Politeknik Pekan Negeri Pangkajene Kepulauan. Jadi sama nanti Bapak Ibu juga setelah dari kegiatan ini lulus, ada sertifikat dan mungkin juga sertifikasi kompetensinya, Bapak Ibu akan menyandang profesi ya sebagai penyelia halal. Baik, Bapak Ibu sekalian, nah, untuk pendaftaran si sertifikasi halal melalui si halal ini, beberapa alur proses sertifikasi halalnya, kita akan contohkan ke materi kali ini akan fokus ke untuk sertifikasi halal reguler. Nah, ini alurnya Bapak Ibu kurang lebih ada 8 atau 9 mungkin tahapan. Nah, atau 10 tahapan. Nah, yang akan kita bahas hari ini itu masih di tahapan pertama. Jadi kita baru di pendaftaran melalui si halal. Jadi setelah Bapak Ibu mendaftar si halal, masih ada proses-proses atau SOP atau alur-alur selanjutnya, tahapan-tahapan berikutnya. Nah, untuk digitalisasi si halal sendiri, beberapa persyaratannya ini umum saja, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, surat permohonan sertifikat halal, ya, tentunya ini sudah tersedia di dalam sistem, ya, Bapak Ibu sekalian, sudah ada di sertifikat, di menu si halal. Lalu ada aspek ilegal NIB, ini yang paling utama, Bapak Ibu sekalian. Jadi, walaupun Bapak Ibu sudah punya semua yang 1 sampai 9, kalau NIB-nya tidak ada, ya ini juga Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan proses pendaftaran. Lalu untuk bagaimana cara mendapatkan NIB-nya? Ini bisa melalui OSS BKPM. Ya. Eh, kalau kita punya banyak waktu, saya bisa menyampaikan juga bagaimana proses pendaftarannya. Tapi gampang. Nanti Bapak Ibu bisa searching di internet, di YouTube juga ada panduannya, tutorial bagaimana pendaftaran untuk NIB. Lalu yang ketiga, yang umum adalah SK penetapan penyedia halal. Ini juga sudah tersedia di aplikasi. Lalu ada KTP Bapak Ibu sekalian, nanti tinggal mengunggah, daftar riwayat hidup juga diisi di isi halal. Lalu ada produk-produk yang Bapak harus Ibu inputkan lengkap dengan fotonya, daftar nama bahannya. Nah ini nanti yang kita kerjakan Bapak Ibu, ini inti pekerjaan kita sebagai penyelam ada menginput daftar nama bahan dan menginput proses produk halalnya. Semuanya by system. Lalu ada izin edar atau SLHS ya ini jika ada ya, biasanya ada UMKM sudah lengkap semuanya. SJPH-nya ya semuanya tersedia di dalam aplikasi halal. Akad atau ikrar yang bersih pernyataan kehalalan produk dan digunakan dalam proses produk halal. Ini semuanya juga tersedia di aplikasi halal. Jadi dengan adanya aplikasi halal ini semuanya serba gampang ya, itu sudah disediakan di sistem. Lalu bagaimana untuk mengakses ya atau mendaftar sertifikasi halal? Yang pertama tentunya
masuk ya pengajuan sertifikat melalui aplikasi halal miliknya ya. Nah, mohon dicatat linknya Bapak Ibu bisa langsung masuk ke link ini ptsptthalal.go.id atau bisa menggunakan aplikasi mobile pustaka super apps yang dimiliki oleh Kementerian Agama yang bisa di-download melalui Play Store. Tapi saran kami, Bapak Ibu jika ingin melakukan proses pendaftaran si halal sebaiknya menggunakan eh, laptop atau PC. Kalau menggunakan handphone, tablet juga bisa. Tapi kalau menggunakan handphone yang ukuran-kurang lebih kecil, kan agak ribet, agak sulit Bapak Ibu. Kami sarankan menggunakan tablet, laptop atau PC. Lalu untuk mengaksesnya, Bapak Ibu bisa menggunakan browser Google Chrome, Firefox, dan seterusnya. Tapi kami sarankan menggunakan Google Chrome yang lebih banyak fitur dan fasilitas lainnya. Lalu tentunya punya kuota paket data ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, pertama, gimana caranya? Tentunya masuk ke akun si halal. Yang tadi ya, yang PTSPTT halal eh, ini ya, ptsptthalal.go.id. Nah, tampilannya seperti ini, Bapak Ibu sekalian tampilan awalnya. Lalu Bapak Ibu silakan create an account, bahasa Indonesianya membuat akun. Lalu selanjutnya, tampilan selanjutnya, Bapak Ibu masuk ke menu register. Di type of user ini, silakan pilih type of user, pelaku usahanya, Bapak Ibu tinggal pilih pelaku usaha. Ya, jadi Bapak Ibu sebagai pelaku usaha. Lalu isikan nama pelaku usaha, masukkan email yang aktif, nomor HP yang aktif, yang ada WA-nya kalau bisa, lalu masukkan passwordnya dan konfirmasi, ulangi password yang sudah dimasukkan di atas di bawah ini. Lalu kita klik send atau kirim. Setelah Bapak Ibu klik send atau kirim, Bapak Ibu akan masuk ke akan ada verifikasi email, notifikasi email masuk ke email Bapak Ibu sekalian yang sudah Bapak Ibu inputkan tadi. Nah, setelah Bapak Ibu masukkan ke email dan notifikasinya, silakan proses notifikasinya. Lalu Bapak Ibu bisa login di halaman awal tadi, silakan masukkan email yang sudah didaftarkan, lalu masukkan passwordnya, masukkan captcha-nya. Nah, di captcha ini itu tinggal menjumlahkan. Jadi misalnya ini contoh ya, satu tambah satu sama dengan 2, diisikan ya hasilnya satu tambah satu berapa. Itu model captcha-nya. Bukan tulis ulang ya, satu tambah satu, bukan. Tapi di hasil dari penjumlahan itu yang diisikan. Lalu klik login, lalu kita masuk ke halaman berikutnya, mengisi, memilih asal pelaku usaha. Kita untuk awal ini, kita pilih dalam negeri, karena mungkin semuanya dalam negeri. Nanti kalau berkembang usahanya, ya ada pelaku usaha dari luar negeri, Bapak Ibu sebagai penyelenggaranya bisa pilih luar negeri. Untuk saat ini kita pilih dalam negeri, lalu klik next, lalu masukkan NIB-nya. Nah, ini yang saya bilang tadi, Bapak Ibu sekalian, walaupun Bapak Ibu sudah lengkap izin-izin usaha dan semua dokumen lainnya, tapi kalau Bapak Ibu tidak punya NIB-nya, tidak bisa lanjut karena kuncinya adalah di NIB. Masukkan NIB-nya, lalu kita klik lanjut, lalu selanjutnya tinggal mengecek kebenaran data ya sesuai dengan NIB. Jadi langsung tampil. Seperti ini, kalau Bapak Ibu sudah masukkan, kelihatan di sini semua, dicek saja. Tapi yakin kalau sudah Bapak Ibu sudah buat NIP-nya, ini yakin sudah benar ya, karena pasti Bapak Ibu sudah cek sebelumnya di saat pembuatan NIP. Lalu klik selesai. Di bawah ada klik selesai. Lalu selanjutnya kita masuk ke halaman atau dashboard utama dari aplikasi Si Halal ini. Di menu halaman dashboard ini ada beberapa menu atau fitur yang digunakan, ada 4 ya. Dashboard sendiri, sertifikasi, registrasi, sertifikasi halal negeri, informasi. Nah, kita akan bermain nantinya, kita akan banyak berputar di sertifikasi ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, di menu sertifikasi yang kedua. Nah, di menu sertifikasi tadi, kalau kita klik, itu muncul menu sertifikasi atau fitur-fitur lainnya, antara lain usaha, pengajuan reguler, self-declare, status permohonan, dan seterusnya sampai download label halal. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang akan kita gunakan nanti ada dua ya. Menu di sertifikat ini kita akan di pelaku usaha, bermain di pelaku usaha dan pengajuan reguler. Adapun nanti untuk status permohonan dan dari CSA ini sangat jarang kita gunakan, hanya untuk mengecek tracking nanti untuk status permohonannya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, untuk pertama kali Bapak Ibu
di menu pelaku usaha. Yang ini ya, tadi klik menu pelaku usaha, lalu untuk menu pelaku usaha akan muncul seperti ini tampilannya ya. Silahkan klik edit ya, klik edit untuk mengisi data pelaku usaha dengan benar. Nah, setelah Bapak Ibu klik edit, maka tampilannya seperti ini. Nah, untuk profil, bagian profil ini Bapak Ibu hanya tinggal mengecek kesesuaian profilnya. Jika ini tidak bisa diisi ya, Bapak Ibu tidak bisa diklik-klik. Ini hanya tinggal mengecek karena ini sinkronisasi integrasi dari OSS BKPM saat Bapak Ibu membuat NIB. Ini tinggal mengecek saja Bapak Ibu sekalian. Lalu untuk di menu penanggung jawab, untuk di menu penanggung jawab, Bapak tinggal inputkan siapa penanggung jawab usaha tersebut. Jadi misalnya Bapak Ibu sendiri yang punya usaha, silakan nama contoh di sini nama Abdul Aziz, ya, telepon sekian, input penanggung jawab usaha, eh, lalu klik simpan. Kalau sudah Bapak Ibu inputkan penanggung jawab usaha, klik simpan, ya Bapak Ibu sekalian. Begitu juga dengan aspek legalnya. Kalau ada aspek legal selain NIB dan NPWP, silakan misalnya SIUP, situ dan lain-lain silakan masukkan, lalu klik tambah. Nah, kalau tidak ada untuk yang menu aspek legal yang dua ini otomatis ada Bapak Ibu sekalian. Setelah Bapak Ibu inputkan melalui NIB tadi, ini otomatis akan muncul. Jadi ini bukan dari proses penambahan di sini ya. Nah, kecuali kalau Bapak Ibu punya SIUP, situ dan lain yang Bapak Ibu mau masukkan izin usaha dan PIRT misalnya, silakan masukkan lalu klik tambah. Selanjutnya untuk pabrik, masukkan nama pabriknya apa. Yang dicontoh ini adalah Akikahna ya. Contoh Akikahna, alamat di mana, Jalan Cemara, Setia, lalu alamatnya di mana, lokasi pabriknya di mana dalam negeri, tentunya provinsi apa, Sulawesi Selatan, dan sekian kabupaten seterusnya. Nah, untuk status, ini ada pilihan, milik sendiri atau maklon. Maklon itu Bapak Ibu bisa cari di internet, kalau tidak salah ini patungan ya, patungan atau model kerjasama, atau mungkin status lainnya. Silakan nanti diisikan. Lalu setelah Bapak Ibu isikan, klik tambah, dan setelah Bapak Ibu klik tambah, maka akan muncul di bawah seperti ini. Ya, akan muncul di tabel yang Bapak Ibu sudah isikan. Nanti kalau Bapak Ibu rasa klik ada kekeliruan, oh salah ini. Statusnya bukan klik sendiri, salah klik. Bapak Ibu bisa klik hapus. Hapus lalu input ulang kembali. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya untuk pengisian outlet hampir sama, bahkan sama dengan cara pengisian pabrik. Ya, outletnya apa? Jadi outlet itu misalnya pabriknya proses produksinya di eh, jalan A. Lalu Bapak Ibu buka outlet, ya tempat penjualannya di jalan B misalnya, berbeda jalan. Silahkan diisikan. Kalau outletnya ada 10, silakan dengan jalan yang berbeda, ya misalnya satunya di jalan C, D, E, sampai 10 outlet, silakan diisikan masing-masing outlet. Yang Bapak Ibu sekalian sama dengan proses pengisian pabrik tadi, klik tambah akan muncul outlet. Karena yang di contoh ini tidak ada outletnya, catering akikah, ya jadi kita tidak masukkan. Tapi kalau Bapak Ibu punya outlet, silakan ditambahkan. Lalu untuk penyelih halalnya, ini tinggal diinputkan nomor KTP penyelih, misalnya Bapak Ibu sekalian sebagai penyelih halalnya, namanya siapa, nomor sertifikasi diklat penyelenggaraan yang akan Bapak Ibu terima setelah lulus dari kegiatan ini, masukkan sertifikat diklat penyelenggarannya, tanggal sertifikatnya, tapi ya Bapak Ibu sekalian, ya lalu masukkan tanggal sertifikatnya, nomor SK penetapan penyelenggaraan. Jadi untuk nomor SK penetapan penyelenggarannya diambil dari eh, tata persuratan perusahaan Bapak Ibu sekalian, atau mungkin nanti perusahaan yang Bapak Ibu akan sertifikasi itu diambil dari situ, dari contohnya 001 garing atau garis miring, misalnya nama usahanya Akikah Catering jadi AC ya, AK diambil dari situ garing. Misalnya nama bulannya bulan berapa, sekarang bulan 2 ya, Romawi 2 garing 2025, yang simpel-simpel saja ya Bapak Ibu, untuk nomor SK PTPL-nya. Lalu ada tanggal SK-nya, masukkan tanggal SK-nya, telepon, nomor telepon ya Bapak Ibu sekalian sebagai penyalih halal, lalu upload KTP Bapak Ibu sekalian.
Lalu setelah semuanya terisi, tinggal klik tambah, Bapak Ibu sekalian, maka akan muncul eh, menu seperti ini. Akan muncul Bapak yang data yang sudah Bapak Ibu inputkan di bentar ya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, nah akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Setelah Bapak Ibu inputkan penilaian halalnya, muncul data yang sudah Bapak Ibu inputkan seperti contoh. Nah, data ini setelah Bapak Ibu sudah inputkan akan Bapak Ibu sudah bisa download SK penetapan penilaian halalnya. Dan itu berarti Bapak Ibu sudah resmi diangkat ya sebagai penetapan penilaian halal pada UMKM atau perusahaan yang Bapak Ibu sertifikasi. Ini semuanya dokumen-dokumen seperti ini Bapak Ibu arsipkan dengan baik ya. Dibuatkan foldernya. Lanjut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kembali lalu masuk ke sertifikasi, lalu klik pengajuan reguler. Klik menu sertifikasi, pilih pengajuan reguler. Nah, di menu ini proses selanjutnya untuk proses sertifikasi. Nah, ini contoh ini karena ini sudah kita proses ya. Ini masih dalam bentuk draft. Kalau untuk pertama kali maka data seperti ini ya, yang tertampil seperti ini tidak akan ada kosong. Jadi untuk pertama kali ya. Tapi kalau ini sudah berapa kali kita eh, revisi ya, maka dia masih dalam bentuk draft ya. Nanti kalau untuk masuk yang seperti ini tinggal klik tanda mata warna hijau yang di sudut kanan. Nah, kalau untuk pertama kali silakan klik layanan, maka selanjutnya cek baru karena Bapak Ibu pertama kali daftar, klik daftar untuk nama KBLI ini otomatis ya, Bapak Ibu kalian sudah ada sesuai dengan KBLI yang Bapak inputkan di NIB. Setelah Bapak Ibu klik daftar, maka Bapak Ibu tinggal mengecek kesesuaian data ya, mulai dari data pengajuan ini, pengajuan sertifikasi halal seterusnya. Lalu lanjut untuk penanggung jawab, Bapak Ibu sudah isikan dari awal tadi di pelaku usaha, semuanya sudah muncul, aspek legalnya sudah muncul juga. Lalu pabriknya karena Bapak Ibu sudah isikan tadi ya di menu pelaku usaha, hanya tinggal mengecek kesesuaian data. Betul tidak ada, kalau ada tidak akan muncul di sini. Begitu juga penjali halalnya sudah muncul. Lalu daftar nama eh, produknya nanti akan muncul ini ya setelah Bapak inputkan di dalam. Begitu juga dengan dokumen persyaratannya yang sudah Bapak Ibu nanti upload atau unggah di dalam menu pengajuan sertifikasi yang akan muncul di sini. Nah, tadi kalau Bapak Ibu sudah masuk di menu pengajuan sertifikasi, Bapak Ibu klik edit ya. Jadi tadi tampilan awal ya yang di atas, klik edit, maka Bapak Ibu akan masuk ke halaman pengajuan sertifikasi halal. Inilah inti dari laman yang akan Bapak Ibu inputkan. Nah, untuk di menu ini, di menu pengajuan sertifikasi halal ini, Bapak Ibu silakan pilih jenis pendaftarannya apa, mandiri atau reguler, melalui fasilitasi, ya. Jadi yang Bapak Ibu pilih untuk Bapak Ibu sebagai penyeleh halal untuk jalur reguler adalah pendaftaran mandiri reguler. Kalaupun nanti Bapak Ibu dapat fasilitasi misalnya dari Ormas atau dari eh, Bank Indonesia yang biasanya punya apa punya program-program untuk halal, jadi silakan pilih pendaftaran melalui fasilitasi. Tapi untuk saat ini yang kita contohkan adalah pendaftaran mandiri atau reguler untuk perusahaan Bapak Ibu sendiri. Lalu klik masukkan nama perusahaan yang tampil di sertifikat, contohnya Akikahna. Jadi untuk nama perusahaan ini mohon dipikirkan baik-baik, jangan sampai Bapak Ibu sudah terbit sertifikatnya baru, wah kenapa saya masukkan ini. Artinya dipikirkan baik-baik ya apa nama perusahaan yang akan tampil di sertifikat nanti, nomor surat permohonannya, ini contohnya ya Aki garing 11 karena di bulan 11 kemarin, lalu tanggal surat permohonannya. Lalu untuk jenis layanannya, ini eh, otomatis
makanan ya. Lalu jenis produk, lalu jenis produknya, penyajian makanan dan minuman dengan pengolahan. Nanti Bapak Ibu mungkin lain-lain lagi. Ada yang mungkin eh, pengolahan apa, bakso misalnya, dan seterusnya. Lalu untuk di selanjutnya ada ini untuk pengajuan sertifikasinya, nama perusahaannya sudah diinputkan, nomor surat permohonannya, jenis produknya tadi. Nah ini merek dagangnya nanti apa? Kalau ini dicontohkan kita samakan saja merek dagangnya. Untuk merek dagangnya boleh beda, Bapak Ibu, dengan nama perusahaan nanti akan tampil. Untuk area pemasarannya ini dalam rangka untuk mencari LPH nanti yang Bapak Ibu inginkan. Jadi contoh untuk skala luasnya ambil skala provinsi. Contoh Bapak Ibu yang ada di Parepare, nanti karena LPH di daerah Parepare belum ada mungkin ya, silakan ambil yang provinsi, nanti ambil LPH UIN atau di Makassar atau LPH lain yang mungkin Bapak Ibu bisa ajak kerjasama. Seperti ya, jadi untuk contoh ini LPH UIN Alauddin Makassar. Kebetulan juga Bapak Ibu panitia kita atau mungkin teman-teman di Polipangkep banyak yang sudah menjadi auditor dan memang menjadi auditor di LPHU ini lalu di Makassar. Untuk lebih simpelnya, kita bisa hubungi Pak Ahmad Daud. Lalu selanjutnya ada menu penanggung jawab. Ini tinggal dimasukkan tadi di awal di pelaku usaha, lalu klik simpan. Begitu juga spek legalnya, tinggal diklik tambah jika ada tambahannya. Lalu selanjutnya untuk pabrik, ini bukan klik simpan, tinggal ditambah. Nanti ini klik tambah akan muncul eh, menu selanjutnya, Bapak Ibu sekalian. Begitu Ibu klik tambah, nanti kita tinggal pilih klik tanda panah warna biru. Ya, nanti lalu simpan akan muncul seperti ini. Begitu juga dengan outlet, penyeri halal tinggal klik tambah, lalu klik tanda panah warna biru akan otomatis masuk. Ya, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nah untuk daftar nama produk, ini kalau misalnya banyak seperti ini kurang lebih ada 20 produk dari Akika Catering ini. Jadi ayam manis, contoh ya ayam bumbu sate, itu lebih baik pakai menu upload. Ya, jadi pakai menu upload Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau pakai menu tambah ini satu-satu. Kalau menu yang ada di restorannya misalnya, kalau hanya dua bisa klik ini. Tinggal klik restoran, region produknya tinggal masukkan, nama produknya masukkan. Misalnya tadi ayam asam manis, masukkan di sini ditambah. Tapi kalau ada lebih 10, lebih pakai menu upload. Jadi nanti kalau begitu menu upload ada Excel, ada menu yang ditampilkan, Bapak Ibu tinggal download Excelnya, lalu isi Excelnya, menjadi 20 produk, lalu tinggal masuk Excel kembali baru dikatakan. Itu lebih mudah Bapak Ibu sekalian ketimbang Bapak Ibu input satu-satu. Kalau untuk menu yang di atas 5 ya, kalau saya sarankan di atas 5 silakan menggunakan menu upload. Lalu untuk mapping produk ini untuk jika ada pabriknya ada beberapa tempat yang tidak ada 3 pabrik, ya gunakan mapping produk ini. Tapi kalau hanya satu, tidak perlu ya Bapak Ibu sekalian. Karena untuk mapping produk ini, misalnya nomor 1 sampai 5 ini, itu di pabrik satu dibuat. Selanjutnya nomor 6 sampai 10 ini di pabrik selanjutnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu isikan tadi, kita lanjut di samping menu ini. Jadi di sampingnya ini, tadi kita masuk di menu ini ya. Sekarang di samping kanannya ini, untuk mendownload dokumen persyaratan. Nah, ini yang Bapak Ibu akan pekerjaannya akan lama di proses ini. Ya, yang tadi input ini sebentar, mungkin 1-2 jam selesai. Tapi kalau untuk dokumen persyaratan ini, inilah yang akan Bapak Ibu kerjakan sebagai penyelidikan. Itu yang pertama soal permohonan. Kalau soal permohonan gampang, mungkin 1-2 menit atau 10 menit dikerja jadi. Tinggal diupload, pilih choose file ini ya, lalu cari soal permohonan yang Bapak Ibu akan upload. Begitu juga dengan permohonan pendaftaran, aspek legal tadi ya ini BNPWP, PIRT, dan seterusnya. Untuk dokumen penyalihan halalnya, masukkan nanti sertifikat halal Bapak Ibu sekalian, sertifikasi uji kompetensinya kalau ada, plus KTP-nya. Ya, jadi KTP-nya juga dimasukkan di sini. Itu di satu file kan, lalu Bapak Ibu upload. Lalu eh,
inputkan daftar nama produk dan bahan menu barang. Jadi kalau tadi satu produk misalnya ayam kecap manis. Ayam kecap manis kan di dalamnya ada kecapnya, mungkin ada vitsinnya, ada garamnya, ada minyaknya untuk menggoreng misalnya. Nah, itu semuanya diinputkan di sini, Bapak Ibu sekalian. Di poin 567 ini, disinilah inti dari proses sertifikasi halal. Jadi di sini semua nama barang yang sudah bersertifikasi halal Bapak Ibu inputkan, proses pengolahan produknya bagaimana. Jadi contoh tadi ayam kecap manis satu produknya. Itu untuk ayam proses kacang kecap manis dimulai dari mana? Jadi misalnya mulai dari pencucian ayamnya, pemotongan ayamnya, atau pembelian ayamnya di mana, lalu pembersihan ayam, pemotongan, dan seterusnya sampai menu itu dihidangkan. Seperti itu, satu produk. Jadi kalau ada tadi yang saya contohkan ada ayam goreng, ada ayam kecap, ada acar, dan seterusnya, maka itu semuanya akan diuraikan dalam proses pengolahan produk ini satu persatu. Semakin banyak produk yang dihasilkan, maka prosesnya tentunya akan semakin banyak ya. Lalu SPPH-nya Bapak Ibu sudah belajar mungkin di hari pertama, SPPH ini silakan diisi, dimasukkan kalau SPPH-nya sudah selesai fix, inputkan, uploadkan. Dan dua ini juga, lima enam ini juga masuk dalam proses SPPH itu sendiri. Ya, tapi untuk produk ini tersendirikan ya Bapak Ibu sekalian, jadi memang ada di SPPH juga ada diinput tersendiri untuk daftar nama produk bahan. Ini untuk memudahkan auditornya di LPH untuk melihat nama produk-produknya dan prosesnya. Lalu yang kedelapan, sertifikat salinan sertifikat halal bagi pembaruan. Jadi untuk yang sudah pernah bersertifikasi halal, untuk pembaruan mungkin karena ada tambahan-tambahan produk eh, yang akan ditambahkan ya Bapak Ibu sekalian. Lalu izin edar kalau ada memang ya seperti ini PIR, MD dan seterusnya. Lalu dokumen-dokumen lainnya mungkin Bapak Ibu mungkin dibutuhkan ya, diminta nanti oleh auditornya, silakan diinputkan di sini. Lalu setelah poin 1 sampai 10 Bapak Ibu inputkan, klik simpan ya, dengan persyaratan semua yang diupload ini Bapak Ibu sekalian di eh, dalam ekstensi PDF ya, ya semuanya PDF maksimal 50 megabyte. Jadi yang kemungkinan banyak itu adalah di poin 567 ini. Semakin banyak produknya, tentunya akan semakin banyak lembarannya, dan itu tentu semakin banyak ukuran file yang akan eh, terserap ya. Jadi dibatasi maksimal 50 megabyte. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, selanjutnya setelah Bapak Ibu bersihkan ini tadi ya yang di samping ini, Bapak Ibu ke atas, kembali ke menu ke atas, paling atas sampai muncul melihat fitur atau tombol kembali. Klik tombol kembali ini, kita akan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, setelah Bapak Ibu rasa semua yang Bapak inputkan, semua dokumen tadi yang sudah diunggah itu sudah fix, tidak ada lagi kesalahan, akan klik kirim. Lalu setelah klik kirim, prosesnya sudah selesai. Ya. Nah, untuk mengecek proses atau tracking proses sertifikasi halalnya Bapak Ibu, itu bisa lihat di menu paling bawah. Tadi yang di bawah untuk upload-upload itu. Nah, ini kan tadi ini Bapak Ibu lihat di menu setelah ini, ya, paling bawah ini ada menu tracking, ya. Di menu tracking ini karena yang kita kerjakan masih dalam proses draft. Ya, jadi seperti ini, baru berbunyi draft ya. Nanti kalau sudah Bapak Ibu klik kirim akan tertulis submitted. Jadi sudah dikirim. Setelah submitted, nanti ada proses selanjutnya eh, komisi fatwa. Jadi sudah diproses di komisi fatwa MUI atau di DPJPH. Dan seterusnya sampai sertifikasi halal Bapak Ibu keluar, sampai sertifikasi halal Bapak Ibu keluar, itu eh, akan muncul, sampai menu sertifikasi halalnya keluar, itu akan muncul proses sertifikasi halal telah terbit.
Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, demikianlah Bapak Ibu bagaimana proses pengajuan sertifikasi halal dari mulai awal sampai akhir ya, mulai dari awal sampai akhir sampai terbit nanti sertifikatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada waktu, mohon izin moderator, saya masih ada satu materi bagaimana persiapan-persiapannya. Saya izin saya screen satu materi lagi, bagaimana mempersiapkan dokumen untuk digitalisasi. Kadang-kadang ini yang dari Bapak Ibu sekalian, tapi ini sangat-sangat penting. Bagaimana memanage dokumen, memanage akun, dan seterusnya. Kelihatan ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk di materi persiapan dokumen digitalisasi halal ini, ada 3 poin penting yang Bapak Ibu sekalian yang akan kami sampaikan. Yang pertama, bagaimana manage folder dengan baik, memanage akun, dan memanage aplikasi. Karena yang akan kita gunakan mungkin nanti tidak hanya aplikasi si halal itu sendiri, ada beberapa aplikasi lain. Untuk yang pertama, manajemen folder. Kita amankan ya, buat folder khusus di PC atau laptopnya khusus untuk proses sertifikasi halal. Karena mungkin Bapak Ibu nantinya selain bekerja sebagai penyelenggara, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan lain ya. Contoh yang PNS mungkin selain sebagai PNS juga ada juga sebagai penyelenggara halal juga yang berprofesi lain juga nyambi sebagai penyelenggara halal. Maka buat folder khusus biar tidak campur dengan folder-folder lain di laptopnya ya. Jangan terhambur begitu Bapak Ibu sekalian. Ini bagaimana biar rapi. Lalu menata penamaan file dengan baik. Contoh untuk proses sertifikasi halal, ditulis sertifikasi halal. Nanti kalau ada pelaku usaha selain perusahaan Bapak Ibu sendiri, tulis nanti pelaku usaha lain, nama perusahaannya, atau apakah nama apanya gitu ya, nama menunya atau yang Bapak Ibu kenal dengan baik. Itu bagaimana menamakan file itu dengan baik. Lalu yang ketiga, dokumen persiapan Bapak Ibu sudah siapkan, KTP, NPWP, NIB, dan persyaratan itu sudah Bapak Ibu scan dengan baik. Begitu juga dengan foto produk. Itu Bapak Ibu sudah siapkan dalam bentuk PDF untuk proses penguploadan nanti. Lalu yang keempat, membuat dan menyimpan semua dokumen dalam cloud atau penyimpanan awana. Semua yang Bapak Ibu nanti sudah miliki, NPWP, NPWP, dan seterusnya, itu sebaiknya selain disimpan di folder PC atau laptop Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu juga punya penyimpanan awan. Apakah yang paling mudah misalnya di Google Drive. Itu untuk memudahkan kalau suatu waktu misalnya laptopnya Bapak Ibu hilang, atau mungkin laptopnya di rumah Bapak Ibu mau buka file sertifikasinya di Jakarta, Bapak Ibu sudah siap penyimpanan awannya. Lalu selanjutnya untuk manajemen akun, ya, tentunya yang pertama membuat password yang mudah. Jangan ribet-ribet Bapak Ibu buat passwordnya. Dan tentunya buat passwordnya, kalau passwordnya nanti itu eh, jangan yang terlalu panjang, yang alay-alay ya, seperti anak muda sekarang. Misalnya akikah, nah, huruf 4, huruf Q, huruf 1, yang jangan yang mudah, yang ribet-ribet seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua, setiap akun dicatat di teks atau aplikasi Word Excel. Jadi ini memudahkan karena ingatan kita punya terbatas ya, bisa lupa dan seterusnya. Sebaiknya memang setiap akun dicatat di teks atau aplikasi. Jangan terlalu mengandalkan ingatan Bapak Ibu sekalian. Lalu tiga, setiap akun yang telah dicatat di Word disimpan dalam folder ya ini. Seperti satu paket ya, Bapak Ibu. Kalau sudah disimpan, artinya di save as atau di save di dalam folder yang Bapak Ibu sudah buat. Lalu akun yang akan dibuat nantinya itu ada akun email, NIBS, si halal, dan beberapa akun lainnya mungkin yang Bapak Ibu untuk memudahkan eh, kegiatan proses sertifikasi ini. Tapi yang paling utama ini ya, 3 akun ini, email, NIBS, si halal, pasti akan Bapak Ibu buat. Makanya perlu Bapak Ibu manajemen dengan baik, folderkan dengan baik, dan dokumentasikan dengan baik. Lalu yang ketiga, akun minimal diketahui dapat diakses oleh 2 orang. Nah, ini untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah tahap level sedang ya. Dan juga walaupun misalnya yang masih level bawah, level kecil, sebaiknya ini bisa diakses oleh 2 orang. Ini tidak diminta-minta si penyalih halalnya ini berhalangan tetap dalam hal ini MD ya, meninggal dunia, ataupun sakit keras yang agak sulit, susah untuk mengakses ini, setidaknya ada 1 orang yang tahu aksesnya. Dan ini orang yang dipercaya tentunya yang baik. Agar nantinya
ketika ada proses verifikasi atau revisi dari auditornya, maka orang yang kedua ini bisa membantu untuk mengakses. Lalu yang terakhir, manajemen aplikasi. Tentunya yang pertama, setiap aplikasi disimpan dalam bookmark browser. Jadi tadi saya sarankan pakai browser Google Chrome, itu silakan disimpan di bookmarknya. Ya, di bookmark browser nanti saya contohkan kalau masih ada waktu. Lalu penamaan aplikasi yang disimpan di bookmark ditata dengan baik. Nah, aplikasi yang akan digunakan, yang saya maksud beberapa aplikasi itu tentunya aplikasi halal tadi, PTSP Halal Ready, lalu aplikasi untuk mengecek kehalalan sebuah produk. Jadi di antara beberapa produk yang di jutaan produk yang ada di Indonesia, itu semuanya bisa dicek di halalmui.org search dan lainnya ya ada beberapa ada dua di PTSP sendiri ada. Lalu ini salah ya Bapak Ibu membuat NIB itu bisa di os.go.id. Jadi aplikasi-aplikasi ini Bapak Ibu nantinya bookmarkan ya di nomor satu tadi ini bookmarkan semua biar mudah. Jadi tidak nanti mau buat apa mau masuk ke aplikasi ini dicatat lagi dicari lagi di searching tinggal buka bookmarknya klik sudah simple sekali. Lalu yang terakhir yang keempat screenshot tangkapan layar setiap langkah inputan pada aplikasi ini untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi tangkapan layarnya kurang lebih kalau kita hitung langkah-langkahnya hanya 10 langkah. Ya mulai dari masuk, pelaku usaha, sertifikasi reguler, dan seterusnya sampai klik kirim dan selesai itu kurang lebih ada 10 langkah. Setiap langkah itu Bapak Ibu usahakan screenshot tangkapan layar simpan baik-baik, lalu PDF-kan. Ini untuk juga memudahkan mengevaluasi jika sewaktu-waktu nanti ada dari auditor ingin mengecek ya eh, proses proses pengajuannya dan Bapak Ibu juga bisa mengevaluasi kembali jika nanti Bapak Ibu melakukan sertifikasi perusahaan kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi gampang, jadi bisa ada perbandingan dengan tangkapan layar perusahaan yang Bapak Ibu sudah verifikasi di pertama. Jadi kalau yang pertama sudah sukses, yang tentunya yang kedua, yang ketiga bisa sukses karena Bapak Ibu tinggal lihat contekan dari tangkapan layar di sertifikasi pertama. Dan tentunya tujuannya untuk memudahkan penginputan pada setiap aplikasi dan memudahkan evaluasi kembali setiap langkah yang telah. Kira itu Bapak Ibu sekalian untuk eh, materi keduanya, bagaimana mempersiapkan eh, dokumen-dokumennya untuk memudahkan proses sertifikasi. Saya kira demikian untuk moderator. Mungkin selanjutnya eh, kita bisa buka sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terkait materi pendaftaran sertifikasi halal tadi melalui aplikasi Si Halal, apa ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Izin Bu, Baik, saya Bu. silakan Pak Rama, silakan Pak. Oke, ya Pak, terima kasih. Mungkin sebetulnya ada apa namanya, ada pertanyaan, tapi mungkin jawabannya eh, sudah dijelaskan atau kemarin itu saya kurang menangkap itu maksudnya. Nah, ini terkait dengan ini Pak tadi pada saat proses input outlet Pak kemarin itu habis pelatihan saya ketemu dengan rekan yang punya usaha fried chicken Pak. Dia tanya-tanya karena saya lagi pelatihan. Dia tanya-tanya gitu kan. Nah, dia itu punya beberapa outlet untuk usaha fried chickennya, Pak. Gitu. Kalau saya kan hari ini mewakili eh, ayam potong, Pak. Gitu, pabrik ayam potong gitu. Tapi memang skalanya masih kecil. Nah, ini untuk rekan yang fried chicken ini gitu kan. Dia punya beberapa outlet. Nah, pertanyaannya, kalau untuk kategori kecil yang nanti pengajuannya melalui self declare, itu maksimal outletnya itu ada berapa, Pak? Gitu. Soalnya mungkin kemarin sudah dijelaskan, tapi apa saya tidak menangkap gitu maksudnya seperti itu, Pak. Oke, gitu aja sih, Pak. Makasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Rama. Jadi untuk yang proses self declare ini yang outletnya, saya ingat kami ini setiap outlet harus proses sertifikasi deklarasinya tiap outlet ya. Kalau saya ingat kami ya, saya ingat saya mohon nanti diluruskan Pak Ahmad Daud. Jadi kalau yang declare ini jadi setiap outletnya misalnya di jalan A, di jalan B, di jalan C, itu memang masing-masing outlet ini harus eh, di self declare satu persatu ya. Jadi dimasukkan
eh, untuk batasannya ada berapa outlet, saya kira ada batasan ya. Selama outletnya ada, ya silakan diproses sertifikasi. Tidak ada batasan outletnya, Pak. Tapi yang jelas setiap outlet itu harus diproses di self declare masing-masing. Kalau tidak salah, saya ingat saya seperti itu mungkin. Mohon diluruskan nanti Pak Ahmad Daud kalau ada keliruan. Mungkin begitu mungkin Pak Rahmat. Lanjut mungkin Bu moderator. Iya, iya Pak, saya Muhammad Iqbal, izin. Ya, Silakan silakan Pak. Pak. Ya, yang saya mau tanyakan ini masalah mengunggah atau mengupload dokumennya yang di dokumen persyaratnya itu eh, daftar nama produk dan bahan menu barang. Ini kan Pak, saya Ya, kan di depot air. Bahan bakunya kan air Pak. Jadi yang saya input ya, di situ apa Pak? Yang di untuk daftar nama produk dan bahan menu barang. ya, ya. Jadi kalau yang seperti ini daftar nama produknya, ini Ya, air galon atau air gelas atau apa Pak? Air botolan ada air galon Pak, seperti air apa Pak? galon. Tidak ada air botolan, air gelas tidak ada Belum Pak ya? Pak, belum belum. Sementara tapi Ya, saya di depot. ya. Jadi kalau untuk air galon ya silakan dimasukkan Pak. Produknya berarti air galon. Nanti untuk di menu penguploadannya eh, apa produknya? Tentunya galon itu sendiri satu dan air. Apakah ada campuran-campuran Pak? Misalnya biasanya ada bahan-bahan kimia sedikit yang dimasukkan sebagai Enggak ada Pak. eh, murni air ya. Murni air Pak. Lalu untuk memfilter airnya itu apa Pak? Ada Ya, Pak. contoh misalnya kan Ada airnya Pak. ini kan air Oh itu diinput Bapak juga Ibu sekalian. bahannya Nah ini kan karbon. iya iya alat filter airnya itu harus diinput semua Pak. Oh iya Karbon iya. lalu Siap. apa Terus misalnya itu silika. semua iya seperti itu Pak. Jadi Oh iya. semua di Oh iya. produk itu Siap. diinput semua Pak. Oh iya. Makasih Pak. Siapa? Masih ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait proses pendaftaran? Izin Pak Adam, ada yang bertanya di room chat. Ya ada di room chat ya. Saya lihat Ya, dulu ya. Izin bertanya untuk perpanjangan SSA apakah masih diperlukan kerjasama dengan LPH yang diakui BPJPH? Ya, saya kira untuk perpanjangan memang tetap, Pak. Sertifikasi halal itu perpanjangan, yang namanya perpanjangan tetap harus melalui LPH mungkin. Nanti bisa dibantu Pak Daud, mungkin kalau Pak Daud ini adalah auditor ya di salah satu LPH. Eh, kalau tidak salah ya, untuk perpanjangan sertifikasi halal memang masih diperlukan LPH. Tapi model kerjasama yang dimaksud saya belum paham, tapi kalau yang dimaksud harus ada auditornya, ya perlu Pak. Yang namanya perpanjangan tentu harus diaudit kembali. Demikian mungkin Pak Joyce. Baik, baik Bapak Ibu ada lagi? ini ada bertanya lagi ya. Izin Izin bertanya Pak, Pak jika bertanya Pak. oh silakan. Izin. Silakan Pak. Ini Pak, sertifikat halal kan sudah berjalan nih Pak, sementara 2 tahun terakhir. Nah ini kan Oh, ada perubahan manajemen. Maksudnya penyelih halalnya kan berhenti, makanya berkesempatan hadir di kegiatan hari ini karena hal tersebut juga untuk sebagai pengganti. Nah, jadi ya. ini kan ada dua sistem aplikasi yang dipakai kan Pak yang sudah berjalan seperti si halal. Apakah nantinya dilakukan perubahan langsung aja Pak atau perlu pelaporan ya terkait mengenai penyelia halalnya? Kan otomatis nanti dilakukan perubahan penyelia halal di si halal ya di aplikasi Iya, sama nantinya betul. di serol Pak ya begitu Pak ya di serol. Ya, jadi nanti untuk perubahan penyelenggaranya langsung saja di aplikasi Pak, Mas inputkan namanya Bapak sebagai penyelia halal yang baru, mengganti yang lama ya, yang lama dihapus, Bapak Hmm, masukkan penyelia halal yang baru. oke. Seperti itu Pak. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak. Kalau di serol nanti Baik. nggak masalah Pak ya. Eh saya kira tidak ada masalah sih Pak, kayaknya. Insya Oh Allah. iya, oke. Siap, siap. Terima kasih Pak Baik, informasi. baik. Saya izin jawab dulu ya yang di chat room ini Ibu Sulfikawati izin bertanya jika rumah produksinya di satu tempat tapi ada outlet khusus penjualan
apakah masing-masing harus didaftar atau cukup satu sertifikat? Jadi semuanya outlet didaftar, Bu. Jadi pabriknya atau rumah produksinya satu, misalnya di jalan A, tapi outletnya ada 5. Di jalan B, jalan C, dan itu semua outletnya harus didaftarkan, dimasukkan tadi di input di penginputan outlet ya, tadi sudah saya contohkan. Tapi nanti sertifikatnya yang keluar itu hanya satu sertifikat, ya hanya satu sertifikat. Jadi 100 outletnya itu tetap satu sertifikat saja yang muncul. Ya, ini sudah dijawab padahal cukup satu sertifikat saja, tapi outletnya didaftarkan semua. Oke, masih ada yang lain, Bapak Ibu? Saya mohon Jadi izin mau untuk di... praktek langsung, Pak. Oh, mau dipraktek langsung. Baik. Baik, Pak Ibu sekalian. Mohon di... Alhamdulillah masih ada waktu. Kita praktek langsung, Bapak Ibu sekalian. Saya izin share screen. Share screen saya kelihatan, Bapak Ibu sekalian. Terlihat, Pak. Baik. Jadi ini untuk menu dari awal ya. Ini kosong ya, Bapak Ibu sekalian. Dan ini tadi yang saya bilang. Untuk mempersiapkannya, Bapak Ibu perlu bookmark. Jadi ini sudah saya bookmark ya. Semua yang saya perlukan untuk proses sertifikasi saya sudah bookmark. Ya, ini enaknya Bapak Ibu kalau bookmark nggak perlu cari lagi. Jadi Bapak Ibu tinggal bookmark, klik folder yang sudah Bapak Ibu bookmark, klik ptsp.hal.id langsung masuk. Saya akan contohkan satu akun eh, usaha catering ya, catering Aceh ya. Jadi kita coba. Nah, ini juga enaknya kalau sudah ada tinggal masukkan, tinggal cari Buat akun dulu, ya. Pak. Buat akun. Oh, benar betul. Kalau dari awal kita buat akun seperti ini Bapak Ibu sekalian. Create an account ya, create account lalu pilih type of user ya, pelaku usaha ya, klik pelaku usaha. Masukkan namanya ya misalnya eh, misalnya ini ya contoh Suheria, emailnya apa? Ini kita contohkan saja. Atau saya izin Bapak Ibu sekalian, saya lihat dulu apakah masih ada akun saya yang belum dipakai. Saya pergi izin coba ya. Atau kita coba pakai yang latihan ya. Saya lupa ya, latihan itu. Nah, ini coba. Coba saya punya satu. Oke. Pelaku usaha, kita coba pakai ini untuk emailnya. Lalu ini Hasnia. Kita masukkan namanya, Bapak Ibu sekalian, nomor HP-nya. Kita coba ini. Passwordnya Hasnia. 1, 2, 3, 4, 5. Coba saja. Nah, setelah Bapak Ibu masukkan password dan konfirmasi passwordnya, lalu klik send. Oh, ini sudah masuk. Sudah punya Bapak Ibu sekalian. Bentar, saya coba cari lagi akun yang belum ada, belum pernah dipakai. Bentar ya Bapak Ibu sekalian. Oke, kita coba yang ini. Create an account, type of user, masukkan namanya. Ini tadi Cafe Nurul, Nurwi, Nurwiwi. Emailnya, nomor HP-nya, kita coba pakai ini.
Lalu kita klik, jika sudah semuanya dimasukkan, kita klik send. Oh, sudah juga dipakai ya. Saya izin nanti Pak Daud, ini rata-rata sudah terpakai nih semua. Untuk yang belum terpakai, saya coba cari lagi. Kalau mulai dari awal memang agak sulit ya Bapak Ibu sekalian karena ini sudah pernah didaftarkan sebelumnya. Bisa coba satu lagi. Ini kalau belum bisa juga, apakah ini sudah pernah? Saya coba saja ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini belum pernah. Ah ya, mohon izin Bapak Ibu sekalian, semua akun yang sudah ada di saya ini sudah semua didaftarkan. Saya coba uji coba ya Bapak Ibu yang sudah eh, kita tinggal masuk saja ya, anggap kita sudah mendaftar ya Bapak Ibu sekalian. Jadi anggap sudah proses pendaftaran untuk membuat akunnya sudah ya. Nanti tinggal masuk ke dalam eh, Nah, ini Pak, kita atau ada saya ini. peserta yang mau share langsung mereka mau buat akun, nanti dipandu. Ada peserta yang sudah punya, yang sudah ini nanti kita bantu Bapak Ibu sekalian di antara 20 berapa ini? 23 peserta ada yang sudah punya NIB lah. Minimal sudah punya NIB Bapak Ibu. Karena kalau tidak punya NIB juga sulit untuk melanjutkan prosesnya. Ada yang menawarkan diri Bapak Ibu sekalian? Atau yang ada saja yang sudah jadi kita buka. Oke, kita lanjut ya yang sudah ada. Saya contohkan Bapak Ibu sekalian. Tadi ada yang peserta Bapak Ibu? Oke, lanjut ya. Jadi kita contohkan yang tadi sudah kita contohkan untuk catering. Jadi masukkan captcha-nya ya. Lalu kita klik login. Jadi sudah masukkan email, masukkan password, pastikan password itu benar, masukkan captcha-nya, klik login. Nah, setelah ini kita masuk ke laman. Ini tampilan lamannya, Bapak Ibu sekalian. Di atas ini ada keterangan profil untuk si pelaku usaha. Lalu ada dashboard, sertifikasi, registrasi SLN. Terus kita akan masuk di menu sertifikasi, klik pelaku usaha. Nah, nah di pelaku usaha ini tinggal mengecek ya, Bapak Ibu sekalian. Seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, di perizinan ini sudah jelas, ini ada ya. Lalu KBL-nya sudah jelas di samping sini. Pabriknya juga sudah kita inputkan, aspek legalnya sudah diinputkan. Nah, untuk pelaku usaha, kalau mau diedit, sini ya, klik edit. Ini, cek profil, Bapak Ibu sekalian, penanggung jawabnya inputkan, masukkan teleponnya, lalu klik simpan. Lalu untuk aspek legalnya, nah ini untuk jenis dokumennya pilih. Ini ada beberapa dokumennya, SIU, IU, IMK, NIK, NIB importir, kalau Bapak Ibu importir artinya dan seterusnya, nomor dokumennya, angka dan masa berlakunya, instansi penerbit, lalu klik tambah. Maka yang Bapak Ibu sudah inputkan nanti akan masuk di sini ya, seperti ini. Lalu pabrik, begitu juga dengan pabrik, nama pabriknya apa, alamatnya apa, pilih dalam negeri atau luar negeri, provinsinya lengkap, kabupatennya di mana, lalu negara apa Indonesia. Nah, statusnya tadi lakukan milik sendiri atau lainnya. Lalu klik tambah. Nanti akan muncul di data di tabel eh, pabriknya. Kalau outlet tadi, berapapun outletnya silakan ditambahkan seperti cara menambahkan pabrik. Begitu juga dengan penjualan, inputkan penjualannya, upload KTP-nya, ya nomor sertifikat penjualannya masukkan, nomor SK penetapannya. Lalu akan setelah Bapak Ibu klik tambah, akan muncul di tabel data penjualannya. Nah, Bapak Ibu bisa download SK penetapan penyalurannya. Nah, seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sudah download SK penetapan penyalurannya, akan muncul seperti ini. Jadi Bapak Ibu sudah dimandat oleh perusahaan dan sudah ditetapkan bahwa Bapak Ibulah penyedia halal untuk UMKM yang Bapak Ibu akan sertifikasi.
Lalu setelah itu kita kembali ke atas, kita klik kembali, bisa juga langsung masuk, bisa klik kembali ya, bisa juga masuk langsung ke sertifikasi klik pengajuan reguler. Nah, karena ini sudah kita verifikasi atau proses berkali-kali, ya, jadi ini sudah bentuknya seperti ini, ya, sudah berbentuk draft, dan tinggal klik yang warna tanda mata warna hijau di sudut kanan. Tapi kalau yang baru, tinggal klik ini, untuk layanan, pilih yang baru, lalu klik daftar. Nah, untuk KBLI-nya sendiri ini tinggal pilih. Kalau yang cuma satu KBLI-nya, karena ini sudah beberapa kali proses, ini tinggal pilih KBI apa, KBLI apa. Apakah nanti rumah makan atau yang lainnya. Kalau cuma satu KBLI-nya, ya berarti akan muncul cuma satu nantinya. Nah, setelah Bapak Ibu pilih KBLI-nya, klik daftar. Nanti setelah klik daftar, Bapak Ibu akan masuk ke halaman seperti ini. Ya, setelah klik daftar, silakan proses. Ini tinggal dicek Bapak Ibu sekalian. Untuk pengajuan sertifikatnya dicek ini data dari pengaju penginputan pelaku usaha sebelumnya, aspek legalnya masuk, pabriknya sudah masuk, outletnya karena tidak ada. Nanti kalau Bapak Ibu punya outlet, masukkan di sini sudah muncul. Lalu penjagaannya juga sudah masuk. Nah, daftar produknya nanti editnya di dalam ya, bukan di sini. Sudah muncul. Begitu juga dokumen persyaratan saya contohkan satu untuk dokumen penjelasan sudah ada. Jadi kalau Bapak Ibu mau cek tinggal klik ini. Nah, seperti ini ya. Dokumen penjelasan sudah ada. Lalu untuk mengedit pengajuan sertifikat klik edit Bapak Ibu sekalian. Nah, tinggal masuk di input-input semuanya. Untuk jenis pendaftaran masuk pilih pendaftaran mandiri reguler ya. Walaupun nanti Bapak Ibu terima ada program untuk melalui fasilitasi silakan pilih fasilitasi. Untuk yang kita contohkan ini mandiri reguler, nama perusahaan yang tampil di sertifikat masukkan, mohon berhati-hati dipikirkan kembali. Lalu nomor satu permohonannya masukkan, tanggal serta ini yang bikin Bapak Ibu sendiri ya, tergantung perusahaan tata persuratan di perusahaan tersebut. Jenis layanannya apa? Kalau Bapak Ibu tadi ada yang ayam potong dan seterusnya, silakan jasa penjualan dan pendistribusian atau apa. Dalam hal ini yang kita contohkan adalah makanan. Lalu jenis produknya apa? Penyediaan makanan minuman dengan pengolahan. Jadi sudah diolah. Kayak kecap manis itu sudah pengolahan. Merek dagangnya sama dengan nama perusahaan yang akan tampil nanti karena area pemasaran ini untuk memilih LPH-nya, lembaga pemeriksa halalnya nanti. Nah, ini LPH Udin Makassar, ya, walaupun sebenarnya banyak ya Bapak Ibu sekalian, ya banyak yang LPH di sini. Nah, kita sarankan untuk di saat ini kita contohkan LPH Udin Alauddin Makassar. Penanggung jawabnya tinggal masukkan namanya siapa, dimasukkan ulang, begitu juga dengan keisipan. Nah, untuk aspek legalnya tinggal diklik tambah. Ya, nanti kalau tidak ada tinggal dimasukkan saja ya. Jadi ini contoh untuk aspek legalnya saya hapus dulu, saya contohkan ya. Ya, saya contohkan contoh yang pabrik, nggak pernah kita tidak ada awalnya ya. Nah, ini bagaimana awalnya kosong ya. Nah, klik tambah. Nah, seperti ini ya. Tinggal klik tanda panah warna biru, akan masuk. Sudah masuk. Jadi tadinya kosong seperti ini ya. Nah, seperti itu. Begitu juga nanti dengan outlet, tinggal klik tambah akan muncul seperti ini, klik tanda tampar warna biru. Lalu penjaga yang halal ya. Seperti ini juga saya contohkan ya. Kosong sebelumnya, tinggal klik tambah, masukkan. Ini sudah ada datanya, tinggal klik tanda panah warna biru. Nah, saya muncul. Nah, untuk daftar nama produknya, kalau banyak seperti ini kurang lebih ada berapa nih? Ada 36 produknya. Tinggal klik upload, ya, upload. Nah, template file upload download di sini. Jadi, Bapak Ibu tinggal download Excel-nya. Jadi, kalau sudah, nah, kita contohkan, saya share Excel yang sudah saya download tadi ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu, contoh Excel-nya. Jadi, tinggal dimasukkan sini nama produknya apa.
Di sini saja, satu saja kolom Bu. Kolom A saja ini. Yang manis, bumbu ikan bakar dan seterusnya. Ya, di kolom nama produk ini. Nah, setelah Bapak Ibu masukkan tadi, ya, isi Excelnya, lalu masukkan Excelnya di sini. Ya, tinggal cari Excelnya filenya di mana, lalu klik open. Nah, otomatis akan muncul semua seperti ini. Ya. Jadi semuanya Bapak Ibu masukkan, kalau ini tiada 36, semua akan masuk. Ya. Tapi kalau untuk satu-satu, ya tinggal pilih. Kalau Bapak misalnya kita contohkan restoran atau warung makan. Ya. Lalu rincian produknya apa? Ya, tinggal masukkan tadi nama produknya. Misalnya hanya dua ya Bapak Ibu. Udang asam manis misalnya. Silakan masukkan, lalu klik tambah. Tapi kalau dalam jumlah banyak lebih dari 5, lebih menggunakan one. Begitu juga dengan mapping produk, ini mapping produk ya. Misalnya nomor 1 sampai 10 dibuat di pabrik mana ya. Di pabrik mana kan ini pabriknya yang satu, tidak ada pilihan Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau ada pilihan pabriknya lain, ada 50 produk nomor 1 sampai 25 misalnya di pabrik satu, nomor 26 sampai 30 di pabrik lain. Lalu selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke atas setelah penginputan di sebelah kiri masuk ya. Lalu Bapak Ibu tinggal mendownload atau mengupload eh, surat dokumen persyaratan lainnya yang tadi saya sebutkan 1 sampai 10. Tentunya yang paling lama ya di poin 567 ini daftar nama produk, bahan, proses pengolahan produk, dan STPH-nya. Masukkan satu persatu caranya, pilih choose file, lalu masukkan ini, saya contohkan saja ya Bapak Ibu sekalian. Saya ambil satu contoh dokumen. Nah ini, anggaplah ini ya surat permohonannya. Saya inputkan, masuk, jangan lebih dari 50 eh, jangan lebih dari 50 mega ya Bapak Ibu sekalian. Ntar Bu, lagi loading ya. Mana nih? Sudah, ini. Dua tadi saya contohkan, sudah tersimpan. Jadi setiap kali sudah, misalnya ini, ya, aspek legal, contoh tadi ini, ya, kita pilih PDF-nya. Nah, itu open, itu simpan. Bisa juga nanti semuanya. Kalau sudah fix, masukkan semuanya, baru klik simpan, loading. Nah, ini yang ketiga masuk, ya. Nanti kalau setelah ibu cek, oh ternyata mau cek kembali, ternyata salah upload, wah, silakan dihapus. Wah, saya salah upload. Hapus ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi contohnya ya, Bapak Ibu sekalian, jadi yang sudah di-upload kan, itu modelnya seperti ini. Jadi kelihatan nanti, oh yang mana yang belum di-uploadkan. Nah, itu Bapak Ibu setelah Bapak Ibu sudah upload semua, input juga semua, sekarang kita kembali ke menu awal. Tadi, di untuk menu awal dari pengadaan sertifikasi reguler ini, lalu klik kirim. Setelah Bapak Ibu satu persatu pastikan bahwa tidak ada lagi kesalahan, silakan klik kirim. Jadi setelah klik kirim, Bapak Ibu bisa cek di menu ini, menu tracking, itu akan muncul di sini, submitted. Jadi Bapak Ibu sudah kirim ke BPJPH atau LPH yang akan memproses audit atau akan mengaudit proses sertifikasi halal produk atau usaha Bapak Ibu sekalian. Dan proses Bapak Ibu sudah selesai. Nah, untuk mengecek statusnya nanti, status permohonan bisa cek di sini. Ya, sudah sampai sejauh mana bisa juga lewat tracking. Biasanya kalau ada pengembalian itu juga muncul di tracking, muncul juga di status permohonan. Seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian, simple. Tapi kalau Bapak Ibu belum kirim, tapi sudah mengisi-mengisi di awal, seperti tadi kita mengisi, dan lalu keluar, itu dia berbentuk draft, draft PU pelaku usaha, seperti ini. Ini kita sudah isi-isi, tapi belum lengkap, belum ada proses pengolahannya, belum ada daftar bahan lengkapnya, itu akan seperti ini.
Bapak Ibu bisa nanti sewaktu-waktu jika sudah lengkap masuk kembali untuk menginputkan kembali. Kira itu ya, Bapak Ibu sekalian, simple, kurang lebih 10 langkah. Yang lama itu nanti proses penginputan eh, produknya dan proses pengolahan produknya. Mungkin demikian, Bapak Ibu. Kalau internetnya bagus, servernya juga bagus. Kadang-kadang servernya ini memang apa? eh, lemot Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau di proses self declare itu kuotanya keluar banyak, biasanya pada barengan nginput itu memang kadang servernya lemot, lagi down. Sekarang mungkin yang proses self declare belum terbuka, belum dapat kuota, jadi servernya ini aman-aman saja. Demikian mungkin Bapak Ibu sekalian untuk prakteknya. Simple ya. Kurang lebih kalau peluang lengkap bisa kita kerjakan menginput 1 jam atau 2 jam. Nah, untuk pertanyaan dari Ibu Sultikawati, email yang dipakai pada saat pengurusan NIB, apakah harus yang sama dengan email sinar? Sebaiknya sama, Bapak Ibu sekalian, karena menghindari kalau terlalu banyak email nanti yang pusing Bapak Ibu sendiri. Karena memang tidak ada juga larangan bahwa yang NIB tidak boleh dipakai halal, tapi sebaiknya sama, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau terlalu banyak email nanti Bapak Ibu sendiri yang pusing. Nanti yang kemarin dipakai ini yang mana ya? Tapi kalau Bapak Ibu bisa bedakan yang ini dipakai yang halal, boleh-boleh saja. Tidak ada larangan. Silakan Bapak Ibu sekalian mau dibedakan, mau disamakan juga boleh. Tapi lebih simpel disamakan saja. Saya kembalikan moderator, masih ada pertanyaan. Silakan Pak Rama. Ya, Pak, ini pertanyaannya teknis, tapi eh, biasanya itu pada saat proses pendaftaran di si halal itu, Pak, Iya, kadang apa? Tadi yang menyangkut jaringan internet yang bagus itu maksudnya. Itu biasanya sekali pendaftaran langsung jreng bagus gitu ya, Pak ya, terkirim gitu. enggak Pak. Kadang Enggak. eh, servernya juga kadang down. Biasanya kita beberapa kali proses di tengah down ya sudah kita istirahat dulu. Tapi yang sudah Bapak Ibu lakukan dari awal sampai di pertengahan downnya server itu semua tersimpan, semua Oh, tersimpan. Tapi mohon dicek kembali. Jadi misalnya tadi sudah sampai di tahap mengedit pelaku usaha, tiba-tiba down, ya baru mau masuk di menu pengajuan sertifikasi tiba-tiba. Seingat kami yang pernah kita lakukan beberapa kali itu yang di pelaku usaha tadi itu pasti tersimpan, jadi pasti itu tersimpan Pak. ya khasnya Ya website karena pemerintah gitu apa ya? Masih banyak gangguan-gangguan begitu. Bener Pak. Jadi apalagi yang Oh, halal ini Pak, kalau sudah kuota sertifikasi yang gratisan itu self declare terbit 100.000, oh pada berbondong-bondong semua untuk menginput. Yakin, apalagi di hari ini Pak, biasanya Senin sampai Jumat itu sering-seringnya error, biasanya sering-seringnya down. Tapi dicoba saja oh, malam hari kan ya. lagi sepi-sepinya Artinya gitu. kalau masukin permohonan di Sabtu Minggu tidak ditutup kan servernya, Pak? Enggak Pak, makanya Oh, enggak. itulah eh, tujuannya di online kan ya, dibuatkan Ya, aplikasi online ya. Di ya. setiap saat kapanpun. 24 jam. Mungkin masih ada Bapak Ibu sekalian? Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau mau daftar sertifikat halal, Ya, saya kebetulan saya pemotong, Pak. Apakah harus ikut dulu Juleha atau bagaimana, Pak? iya betul Pak. Tergantung Pelatihan Juleha begitu. Harus ikut dulu pelatihan Juleha, Pak ya. ya tergantung yang Bapak Ibu mau proses daftarkan apa. Kalau yang seperti yang saya contohkan ini akikah, nah catering ya, warung makan yang memang jualannya ada juga daging kambing ya. Jadi dalam menu akikah yang saya tadi contohkan itu ada menu jadi misalnya daging yang memang daging kambing ya yang disajikan oseng-oseng daging kambing ya memang kalau Bapak yang pemotongnya sendiri ya memang harus ikut juleha dulu Pak. Tapi kalau
Daging kambingnya Bapak beli dari apa pasar atau dari tempat pemotongan, maka tempat pemotongannya itu harus bersertifikasi halal juga. Ya, lebih simpelnya memang kalau mau paling untung, paling bagus, Bapak sendiri yang ikut julehannya. Karena Bapak sendiri yang tahu bagaimana kebersihan daging yang Bapak sajikan, ya daripada Bapak juga apa beli di tempat lain, paling bagus Bapak sendiri yang sembelih. Tapi syaratnya itu Bapak harus bersertifikat juleha dulu. Harus ikut sertifikat. Itu mungkin, Pak. Kasih. Ada lagi Bapak Baik, Ibu? Pak. Baik, sepertinya sudah jelas Pak Adam. Baik, 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 terima kasih baik. atas waktunya Pak, atas materi yang dibawakan tadi. Semoga bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Baik, amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian eh, atas partisipasinya di kegiatan pelatihan penyiaran UMK ini. Mudah-mudahan semuanya lulus dengan baik dan setelahnya Bapak Ibu bisa memanfaatkan sertifikat Bapak Ibu sebagai penyelenggara untuk eh, kemaslahatan umat, tentunya terkhusus untuk umat Islam. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua kegiatan hari ini atau yang Bapak Ibu lakukan nanti sebagai penyelenggara menjadi amal jariah untuk kita semua. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin live ya, Bapak Ibu. Kalian Ya, Pak. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ahmad Daud. Baik, terima kasih Pak Adam Sulaiman yang sudah berbagi materi terakhir di pelatihan kita hari ini. Jadi seluruh rangkaian materi sudah selesai, ditutup dengan bagaimana mengajukan pendaftaran sertifikasi halal. Semua pendaftaran sertifikasi halal itu dilakukan secara online. Bapak Ibu kami sudah share linknya di mana kita mau mengajukan. Intinya adalah buat akun dulu, pastikan email yang digunakan adalah email perusahaan. Ketika buat password, ini yang sering eh, laporan ke kami, banyak PU pelaku usaha itu lupa password yang digunakan. Jadi tolong dicatat, dipilih password yang mudah diingat. Kemudian pada saat sudah membuat akun, silahkan melengkapi. Nah, sekarang ini ada 3 jalur untuk mendaftar sertifikasi halal. Yang pertama itu jalur self declare. Jalur self declare ini adalah jalur yang gratis. Jadi dia dibiayai oleh pemerintah. Namanya jalur self declare. Ini untuk usaha mikro ya dan kecil, tetapi untuk produk-produk tertentu saja ya. Kemudian ada namanya jalur sel declare reguler. Kalau sel declare apa namanya? Kalau jalur sel declare itu semua biaya dari pemerintah. Jadi tetap cuma kuotanya terbatas ya, kuotanya terbatas. Nah, kalau tidak dapat kuota bisa menggunakan jalur sel declare mandiri. Nah, jalur sel declare mandiri ini juga biayanya tidak mahal. Kalau saya tidak salah tidak sampai 300.000 ya. Eh, Kemudian yang mana yang pelaku usaha yang masuk kategori self declare itu Anda nanti kami share linknya, bisa juga cari di internet jenis usaha yang masuk kategori self declare. Itu biayanya tidak sampai 300.000. Kalaupun Bapak Ibu membayar sendiri itu tidak sampai 300.000. Yang berikutnya adalah jalur reguler. Jadi pendaftaran sertifikasi halal itu ada yang jalur reguler. Nah, jalur reguler ini bisa untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah besar. Itu jalur reguler. Nah, untuk pembiayanya beda-beda. Kalau untuk yang jalur untuk usaha mikro,
Itu kalau tidak salah biayanya itu 600 sampai 1 jutaan ya, itu yang reguler. Ya, sampai untuk usaha besar itu 12 jutaan. Itu biaya sertifikasi. Jadi kalau usaha menengah itu 5 juta, usaha besar itu 12 juta ke atas. Ya. Nanti bagaimana menentukan biayanya itu sesuai dengan skala usaha yang ada di NIB-nya. Kan di NIB itu ada skala usaha di situ, itu yang menjadi dasar patokan penentuan tarif biaya sertifikasi halal. Kemudian tadi juga mungkin belum sempat dijelaskan Pak Adam, kalau dia jalur reguler, kita menggunakan LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Nah, di situ tadi sudah diperlihatkan banyak LPH, se-Indonesia LPH itu kurang lebih ada 80-an. Nah, tinggal Bapak Ibu memilih sendiri mau diperiksa LPH apa. Ya, kalau misalnya di Sulawesi Selatan ada LPH Win Alauddin Makassar, ada LPH Unhas, ya, ada LPH apa namanya Pusjilal, ada BBIHP, ada 4 yang LPH lokal. Tapi bisa juga menggunakan LPH nasional, misalnya LPH Hidayatullah, LP POM MUI, Sukopindo, dan lain-lain. Silakan pilih. Nah, LPH-LPH itu ada tarif standar dari BPJPH, tetapi setiap LPH biasanya bukan biasanya, ada biaya operasional untuk auditnya. Jadi, kalau Bapak Ibu memilih, saya sarankan pilih LPH lokal supaya Bapak Ibu tidak terlalu berat di biaya transportasi auditornya. Karena kan nanti pelaku usaha yang biayai kedatangannya auditor. Kalau Bapak Ibu misalnya pilih Sukopindo, nah auditornya dari Jakarta, berarti Bapak diminta memberikan tiket akomodasinya. Jadi saya sarankan kalau memilih LPH, pilih LPH yang lokal. Supaya biaya operasional untuk mendatangkan tim auditnya itu tidak terlalu besar. Saya kira itu Bapak Ibu, tadi juga sudah diperlihatkan dokumen-dokumen apa yang harus diupload. Salah satunya adalah dokumen SJPH. Nah, apakah ada yang sudah membuat dokumen SJPH-nya? Saya sudah kirim template-nya semalam. Kalau belum, berarti nanti Bapak Ibu tinggal buat masing-masing, kemudian ditanda tangan, distempel, di PDF-kan, nanti dokumen itulah yang akan diupload di sistem si halal. Kalau sudah dilengkapi data-datanya. Ada yang mau ditanyakan 2 hari ini pelatihannya sampai hari ini Bapak Ibu? Sahabat masih ada yang belum jelas dari seluruh materi dari awal atau ada hal-hal teknis yang mau dikonsultasikan terkait dengan sertifikasi halal? Saya persilahkan. Pak, Ya, silakan itu Pak. untuk yang template kan sudah saya barusan dicoba untuk diisi Pak gitu Pak. Nah, Ya, makanya kan minta nanti itu saya kirim kemana ininya eh, apa itu boleh template boleh SCPH. boleh boleh dikirim ke saya bisa bantu cek ininya. Siap, oke Pak. Ya. Ya. Kalau ada yang mau share sekarang bisa ditampilkan supaya teman-teman juga bisa lihat. Nanti kita buka sama-sama. Jadi tadi kalau misalnya menunya banyak, nah nanti download Excel-nya supaya bisa dikerja dalam offline ya. Nanti setelah lengkap Excel-nya, apalagi kayak misalnya resto yang sampai ratusan menu, nah itu bisa diminta staf yang mengisi daftar nama-namanya, kemudian diupload di aplikasi. Jadi memang kita butuh orang yang paham IT sedikit, eh, apakah pelaku usahanya atau ada karyawannya yang bisa membantu digitalisasinya, ya pengajuan-pengajuan online-nya ini. Kadang-kadang kan pelaku usahanya sibuk atau tidak terlalu paham IT bisa meminta bantuan staf. Yang penting tetap menggunakan email perusahaan, nama pelaku usahanya, nama yang didaftar tetap boleh menggunakan nama pemilik usahanya, meskipun nanti yang mengerjakan secara operasional penyelia halal atau staf administrasi yang ditunjuk untuk mengelola aplikasi tersebut. Tapi data-data yang diupload itu data pelaku usahanya, pemiliknya ya, pemilik usahanya. Sudah dikirim di grup WA ya Pak? Oh, coba saya buka ya supaya kita bisa lihat sama-sama.
Nah, ini teman-teman itu banyak yang menjual jasa konsultan halal, termasuk jasa penyusunan SJPH. Kadang-kadang kan ada pengusaha tidak mau repot. Nah, ini biasanya ada yang dibantu dibuatkan dokumennya. Cuma meskipun dibuatkan, tentu tetap pelaku usahanya harus baca juga dan pelajari karena yang akan menjalankan adalah pelaku usaha. Nah, ini yang dibuat oleh apa namanya Pak Hasan. Ini belum diisi ya. TPH oh belum diisi sampulnya Pak ya. Nanti nama usahanya diisi ya. Yang merah-merah ini diganti ya. Ya Pak, yang depannya belum saya isi itu. Ya, Oke. Nah ini nama usahanya TP Hasan Abadi Nusantara, nama perusahaan, nomor induknya, nomor NIB-nya, skala usaha. Ini data-data ini harus sama dengan yang ada di NIB ya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya tempat usahanya berbeda dengan ininya, nanti menyesuaikan ya. Masih Jadi nomor dat ya? jadi data ini harus disesuaikan Iya, dengan Ibu. dokumen di izin usahanya. Jenis produk, ayam potong, sistem pemasaran, non-retail, daerah pemasaran, provinsi. Nah, ini tinggal diganti-ganti nih. Ya, jadi jangan lagi warna merah, Pak. Kalau sudah dibenarkan, ini jangan lagi warna merah. Boleh warna lain, maksudnya. Warna hitam atau warna biru terserah, tapi jangan kalau sebaiknya sih jangan warna merah karena kalau merah menjadi contoh ya, contoh template. Ya. Nah, ini kriteria SJPH-nya, nanti tinggal masukkan tanda tangannya ya, Pak Ade Hasan. Nah, ini kebijakan halal, ini sudah di jadi pokoknya yang merah-merah itu silakan direvisi. Ini misalnya ini kan ada rapat email yang mana yang Bapak gunakan nanti pada saat di perusahaan. Apakah nanti sosialisasinya pakai email kah atau pakai medsos? Jadi ini boleh dipilih ya, yang ini boleh dipilih. Karena kalau dimasukkan semua berarti semuanya dikerjakan. Ya, jadi pilih yang akan diterapkan di perusahaannya masing-masing. Karena nanti akan dimintai buktinya, mana buktinya. Jadi, nah ini saya kira ini tidak ada masalah, aman. Karena ini template ya, tinggal dilengkapi saja yang merah. Nah, mungkin saya mau fokus di lampirannya hanya. Nah, ini kebijakan halal. Nanti di sini ada tanda tangannya, Pak ya. Harus ada tanda tangan. Makanya ada kolom tanda tangan di sini. Ya, jadi nanti Bapak tanda tangan di sini. Ada stempel karena ini akan terkirim komitmen halalnya. Jadi selain nanti dipasang di ruangan produksinya, di sini juga harus ditanda tangan dan distempel. Kemudian eh, ini tanda tangan juga ya, pimpinan perusahaannya, kemudian Rama Riyadi sebagai penyelia halalnya. Ya boleh kalau cuma dua orang saja tidak ada masalah. Tergantung skala usahanya ya. Nah ini kalau cuma dua orang ini yang lebihnya ini dihapus saja ya, dihapus saja. Kalau cuma dua. Nah, kemudian ini ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, tanda tangan dan stempel. Kemudian ini materi pelatihan ini saya kira template saja. Artinya Bapak Ibu kalau mau melatih karyawan yang lain, ini yang disampaikan. Boleh di print ini baru bagikan ke karyawannya supaya dia pelajari materi-materi ini ya. Jadi pelatihannya itu sosialisasinya tidak harus formal-formal bagaimana. Yang penting ada bukti bahwa sudah dilakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan. Nah, ini mohon perhatian Bapak Ibu, ini yang harus dilengkapi ya. Nah, di sini kan ada jenis bahan. Jadi di sini bahan itu ada namanya bahan baku, ada bahan tambahan, dan ada bahan penolong.
Kalau dia usahanya ayam potong, pasti dia tidak ada bahan tambahan. Yang ada itu adalah bahan baku dan bahan penolong. Jadi di sini yang harus ditambahkan di sini kan ayam kampung ini diambil dari petani ya, peternak ya, bukan petani ya. Peternak, kemudian dari Indonesia, suppliernya petani peternak sekitar. Ini keterangannya di sini. Karena ayam ayam hidup, berarti dia adalah masuk kategori positive list ya. Positive list itu artinya dia tidak membutuhkan sertifikat halal Izin ya. Bapak, Ya. kalau depot air Pak, produsen diisi apa di situ Pak? Nah, kalau air berarti bahan bakunya air. Nah, Produsennya kemudian Pak. kemudian ini dulu ya. Kalau ini jadi air di sini dia berfungsi sebagai bahan penolong. Jadi di sini ditulisnya adalah bahan penolong. Penolong. Kenapa bahan penolong? Karena air ini tidak masuk di dalam bahan produksinya. Dia hanya digunakan untuk mencuci ayam. Jadi dia hanya sebagai bahan penolong. Beda kalau air galon. Kalau air galon, air ini posisinya sebagai bahan baku karena itulah memang yang dijual. Kalau di sini kan yang dijual ayamnya, bukan airnya. Air ini hanya digunakan untuk mencuci, ya. Kemudian apalagi yang dibutuhkan di sini? Ada sabun, ya. Mungkin apakah sabun apa yang digunakan, ya. Intinya ada bahan pembersih. Pasti pakai bahan pembersih, membersihkan peralatan-peralatan yang digunakan oleh Pak Hasan, ya. Jadi jenis bahan dia adalah bahan penolong juga. Jadi ini harus ada pasti diminta Pak, harus ada bahan bakunya, ada bahan penolong. Kalau ada bahan tambahannya, nah silakan dimasukkan. Nah kalau misalnya air galon isi ulang, maka di sini bahannya dia bahan air sebagai bahan apa namanya bahan bahan baku. Kemudian bahan tambahannya apa kalau usaha air galon? Salah satunya adalah bahan pembersih. Yang kedua adalah apa namanya? Itu yang di dalam filter ini adalah bahan penolong. Karbon. Ya karbonnya ya itu karbon. Karbon itu adalah bahan penolong. Nah bahan penolongnya ini jenis apa namanya didatangkan dari mana? Ya apa jenisnya? Nah ini yang perlu diidentifikasi karena karbon ini ada yang dibuat dari tulang. Nah, kalau dia buat dari tulang, maka dia harus halal. Tapi kalau dia dari alam, dari bebatuan, maka dia masuk kategori positive list. Nah, inilah ya sebenarnya aspek kritisnya kalau air galon itu di sini. Karena ada karbon yang dibuat dari tulang, nah, tulang hewan ya. Nah, kalau dia makanya pada saat Bapak membeli karbon harus ada kejelasan, ada spesifikasi dia bahannya apa. Nah, nanti kalau karbonnya bersertifikat halal, tulis dari mana sertifikat halalnya. Kalau dia tidak bersertifikat halal, boleh. Tapi ada keterangannya. Apa ya keterangannya di sini? Apakah dia dari positive list, bahan alam, atau ada surat keterangan bebas apa namanya babi, ya? Atau apa yang dari perusahaan Bapak harus minta data dukun dari penjual karbon itu yang menjelaskan komposisinya. Jadi di dokumen pendukung itu bisa dalam bentuk sertifikat halal, surat keterangan bebas babi, atau surat keterangan yang menunjukkan tidak menggunakan bahan dari hewan, animal free. Istilahnya kalau dari luar negeri biasanya kalau produk dari luar negeri itu yang karena dari luar negeri kan jarang ada tidak semua kalau makanan mungkin bersertifikat halal, tapi kalau dia non makanan itu jarang bersertifikat halal. Tapi yang biasa dia lampirkan adalah animal free karena kalau dia bebas hewan berarti tidak diragukan lagi kalau bukan dari hewan pasti dia dari alam seperti itu. Jadi ini diisi ya. Jadi kalau ayah rumah makan yang potong ini minimal 3 isinya yang menjadi bahan. Setahu saya ya. Tapi kalau misalnya ada bahan lain silakan ditambahkan. Nah, kemudian untuk usaha air minum, paling airnya kalau misalnya air yang digunakan sebagai pencucian sama dengan yang digunakan bahan baku, berarti cukup dua saja yang ditulis, ya. Jadi air dan bahan pembersih. Kalau ada bahan-bahan lain, cukup 3 ya maksud saya karbon karbon juga ya, karbon.
Nah, atau ada bahan lain, silakan sesuaikan dengan usahanya masing-masing. Setelah daftar bahan, ini tanda tangan ya, tanda tangan penyelia, pemilik usaha, dan stempel jangan lupa. Kemudian ini bahannya di sini ayam kampung. Kalau misalnya lebih dari satu produk, berarti ini 1 sampai 7 ini adalah jenis produknya. Misalnya yang dijual itu ayam kampung utuh. Ada juga yang kita jual dalam bentuk apa istilahnya itu jual potongan-potongannya saja ya, karkas misalnya. Produk ini macam-macam produk yang Bapak jual. Kalau cuma satu ya satu saja. Air ini bukan air rebus, saya air saja, air eh, yang digunakan. Kemudian sabun, ya sabun tadi, ya pembersih ya, pembersih. Berarti ini juga yang digunakan. Berarti satu produk saja, ya. Nanti di sini jenis nama produknya satu ini apa? Ayam segar, misalnya, atau produknya ayam segar, ayam frozen, misalnya, ya. Tanda tangan dan seterusnya. Produksinya misalnya berapa satu hari ya, satu kali siklus misalnya 200 ekor, oke. Pemeriksaan bahan ini boleh kosong karena kan memang belum dilakukan ya. Nah, ini surat pernyataan, tanda tangan, stempel, materai. Ini dana perusahaannya digambarkan saja sederhana ya. Lokasi-lokasi bagian-bagian di pabriknya seperti apa dinanya, digambar saja di sini. Di mana masuk, di mana keluar, apa fungsinya nih Dena untuk memastikan kalau berdasarkan sanitasi itu bahan masuk dan bahan keluar kan tidak boleh sama tempatnya. Jadi di mana masuk bahan baku, kalau dia masuk kan masih kotor. Nah, keluarnya tentu di tempat yang berbeda itu yang akan dilihat oleh BPJPH atau auditor. Kalau dia masuknya satu pintu, di situ masuk, di situ keluar, itu kan potensi terjadinya kontaminasi tinggi. Makanya dia minta, pemerintah meminta digambarkan dena lokasi usahanya seperti apa. Kemudian catatan penyimpanan bahan dan produk ini harus diisi ya. Bahan-bahannya yang dibeli apa, ini sebenarnya untuk mengetahui eh, adanya bahan selundupan yang tidak terdaftar. Makanya ini harus diisi. Kadang-kadang kita akan mengganti bahan. Ini diagram alir bagaimana proses pemotongan ayamnya sampai ayam itu siap jual, prosedurnya langkah-langkahnya apa. Nah, ini harus dibuat. Misalnya satu ayam ayam diterima ya eh, dari peternak. Apa yang dilakukan setelahnya nih? Dicuci dulu kah? Ayam diistirahatkan. Misalnya ayam diistirahatkan dulu. Kan tidak langsung di ini kan, langsung dipotong. Apakah ayam dibersihkan? Dicuci dulu atau apa? Nanti sampainya jadi ayam siap dijual. Ya, nanti ini harus di ini. Jadi tidak perlu apa namanya konsentrasi berapa banyak airnya yang dipakai itu tidak perlu. Yang penting urutannya mulai dari bahan baku sampai bahan itu siap jual itu diuraikan di sini. Kalau lebih dari satu produk yang dihasilkan maka semuanya harus dibuatkan karena akan dilihat apakah ada potensi terjadinya titik kritis selama proses pengolahan. I- Ya. Itu Pak diagram Pak, itu Hmm. tidak usah dibikin seperti alur produksi yang kotak-kotak ada tanda panah kayak begitu. Cukup pakai deskripsi seperti ini pun cukup itu Pak. Iya bisa. Yang penting bisa teridentifikasi Pak. Sebenarnya kan mau di ini mau ditahu alur prosesnya. Jadi sebenarnya boleh dalam bentuk kalimat juga bisa sebenarnya prosedurnya. Tapi kalau mau ini boleh juga dalam bentuk kotak-kotak juga boleh. Catatan hasil produksi 200 ekor, oke. Nah ini kalau misalnya yang masuk bahannya, dia catatan bahannya 200 ekor, kemudian yang diproduksi di sini cuma 150, berarti kan ada stok. Itu yang dimaksud kenapa perlu ada catatan produksi. Nah yang 50 itu akan ditanyakan,
Catatan distribusi misalnya ini ya, kalau ada penjualan kayak ini yang dijual 100 lebih 200 padahal yang diproduksi 200 berarti ada yang diambil dari tempat lain. Nah, ini makanya kenapa ini harus kita betul-betul mengisi sesuai dengan ini. Ini yang diproduksi cuma 200 ekor. Nah, yang dijual ini 330. Nah, berarti ada yang dijual bukan diproduksi sendiri. Nah, ini akan menjadi tanda tanya ya. Makanya kenapa membuat laporan juga ini perlu hati-hati, teliti ya. Karena kalau di sini menjual 50, ada yang 50, ada 150, 130 yang dijual, bukan Bapak yang produksi, pasti akan ditanyakan, mana sertifikat halalnya yang 130 itu? Apakah sudah bersertifikat halal atau belum? Nah, ini kosong saja karena kan belum tentu kita gunakan ya. Nah, ini tinggal auditnya. Jadi sebelum dikirim dokumennya ini Bapak isi bahwa sebelum Bapak mengajukan sertifikasi halal, ini semua sudah dipastikan sudah terpenuhi. Hasil penilaiannya sudah ya semua. Kalau sudah ya semua, berarti kan sudah siap untuk diaudit. Jadi di checklist ini ya, di checklist. Apakah sudah ada kebijakan halal? Ya. Keterangannya apa? Ada poster, ada apa, dan ini sesuaikan saja ini. Yang dilakukan, apa buktinya? Nah, ini boleh kosong kalau waktu audit ada temuan, pada saat di sini ada temuan, nah Bapak di sini harus ada tindak lanjutnya di sini perbaikannya apa? Membuat SOP kah, mengganti bahan kah, atau apapun temuannya nanti diisi di sini. Bahwa ya waktu audit ada temuan tapi sudah kami lakukan perbaikan. Seperti itu. Saya kira itu, Bapak, Ibu ada pertanyaan? Ya, silakan Pak, Pak. Aman. terkait dengan SOP perusahaan itu apakah masuk ke dalam dokumen SJPH yang diajukan atau tidak gitu, Pak? SOP Tidak jadi perlu Pak. SOP belum nggak usah. Ya, nggak usah dilampirkan, tapi ada di perusahaan karena nanti kan akan dicek. Ya, ada yang akan dicek. Kecuali kalau misalnya pada saat ada kan namanya pra-audit, setelah Bapak mengirim dokumen, sudah diverifikasi dokumennya, auditornya minta dikirimkan, ya dikirimkan, nanti tinggal dikirimkan. Karena nanti kan ada komunikasi setelah disetujui untuk diperiksa, biasanya kan ada komunikasi langsung antara pelaku usaha dengan si auditor. Dia akan memeriksa, kalau ada yang dia tidak pahami, dia akan kontak pengusahanya, kalau ada berkas yang kurang, dia akan minta dikirim. Nanti setelah semua dokumennya lengkap, barulah dia turun ke lapangan. Kalau ada dokumen yang tidak lengkap, dia pasti tidak akan turun untuk memeriksa. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, berarti kita sampai ke bagian akhir dari pelatihan kita, ada post test. Ya, jadi bagian akhir dari kegiatannya adalah ada ujiannya untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan yang sudah dicapai oleh Bapak Ibu. Nah, ini juga menjadi laporan kami ke BPJPH. Nanti apa namanya? Nilai itulah yang menjadi laporan untuk menerbitkan sertifikat dari BPJPH. Apakah sudah tidak ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akan masuk ke sesi post test. Link post test kami share di grup, ya. Silahkan diisi pertanyaan-pertanyaan di situ, dijawab. Eh, Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Kami berikan waktu kurang lebih 30 menit, ya, untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan sebentar jika sudah siap semua. Apa sudah siap semua Bapak Ibu? Siap. Oke, jadi Siap-siap. baik nanti di-share linknya di grup, silahkan dilengkapi datanya, diisi. Kita berikan waktu kurang lebih 30 menit. Yang sudah mengisi, yang sudah menjawab, mengirimkan hasilnya, tolong komen di grup ya, bahwa sudah selesai. Silakan di-share panitia. Izin Pak.